Pengertian array. Array merupakan tipe data atau di mana di dalamnya terdiri komponen-komponen yang mempunyai tipe data yang sama. Di dalam suatu array, jumlah komponen-komponen adalah tetap. Di dalam suatu lirik atau array, setiap komponen dijuluki oleh suatu indeks yang unik. Indeks dari komponen array menunjukkan urutan data atau identitas yang mewakili data di dalamnya. Logika sederhana array itu bisa disamakan dengan dua orang yang sama. Di dalam penulisan bahasa programmer, setiap penggunaan array harus diraksikan terlebih dahulu. Penegasan array diawali dengan nama variabel array, diikuti dengan indeks array, dituliskan dengan tanda kutip, diikuti dengan tanda cadangan op, dan tipe data yang dibutuhkan. Record atau rekaman adalah sebuah record terekam disusun oleh beberapa file. Setiap file berisi data dari tipe dasar atau bentuk tertentu. Record mempunyai kelebihan untuk menyimpan suatu kumpulan elemen data yang berbeda-beda tipenya dibandingkan array. Dan selanjutnya, apa itu fungsi pada Python? Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menjadi parameternya, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Sintaks fungsi. Di dalam Python, sintaks fungsi terlihat seperti berikut. Di sini ada def, nama fungsi, di dalam kurungin parameter. Sintaks di atas secara umum terbagi menjadi 4 bagian. 1. Kata kunci def yang menjadi pertanda bahwa blok kode program adalah sebuah fungsi. 2. Nama fungsi yang kita buat. 3. Parameter yang akan diterima oleh fungsi yang kita buat. 4. Blok kode fungsi yang di sana akan kita tulis perintah-perintah yang harus dilakukan oleh sebuah fungsi. Di sini juga ada contoh halo dunia. Contoh sebuah fungsi sederhana dengan nama halo dunia. Nah, di sini ada def halo dunia di dalam kurungin seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas yang 4 tadi tuh. Sini kan ada print halo dunia. Nanti kalau udah di run tuh langsung munculnya print. Soalnya kan perintah di bawahnya print. Fungsi di atas juga dipanggil akan mengeksekusi perintah print yang ada di dalamnya. Jadi seperti yang di atas yang def nama fungsi itu. Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kansara Madanti. Saya akan mempresentasikan mengenai materi break and continue and list. Yang pertama, apa itu break? Break adalah sebuah perintah khusus yang berfungsi untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Dengan kata lain, ketika terdapat statement break, maka baris selanjutnya tidak akan dijalankan dan perulangan selesai. Perintah break dapat digunakan dalam perulangan baik while maupun for pada program Python. Seperti pada contoh break, output yang keluar hanya sampai 4 saja. Ini karena kita menggunakan pernyataan break ketika nilai i sama dengan 5, maka perintah selanjutnya tidak akan dijalankan. Yang kedua itu continue. Apa yang dimaksud dengan continue? Jika sebelumnya kita membahas perintah break yang berfungsi untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum pada waktunya, kita akan membahas continue. Continue ialah sebuah perintah khusus yang digunakan untuk melompat ke iterasi selanjutnya. Perbedaan utama antara break and continue adalah jika break, ia akan menghentikan perulangan secara total, sedangkan continue, ia hanya akan melompat ke iterasi selanjutnya tanpa memberhentikan perulangan secara total. Sama seperti break, continue juga dapat digunakan dalam perulangan baik while maupun for pada Python. Seperti pada contoh continue, output yang keluar itu angka 5 terlewat. Hal ini dikarenakan kita menggunakan perintah continue yang menyebabkan angka 5 terlewat.
karena nilai I sama dengan 5. Ketiga itu list. Apa yang dimaksud dengan list? List adalah tipe data yang paling penting dalam bahasa Python yang biasa ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma antara tanda kurung siku. Hal yang paling penting dalam daftar list adalah item tidak boleh sama dalam list tersebut. Daftar tabel pada list yang pertama itu len. Len itu dapat digunakan untuk menghitung panjang list. Yang kedua itu concatenation, itu untuk menambahkan dua list menjadi satu daftar nilai list. Yang ketiga itu repetition. Repetition itu untuk mengulang list sebanyak yang diperintahkan. Yang keempat itu membership. Membership itu untuk mengetahui apakah item tersebut termasuk ke dalam list. Yang kelima itu iteration. Iteration adalah sebuah objek yang akan dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan algoritma DNC atau divide and conquer. Definisi divide and conquer membagi persoalan menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Conquer atau solve memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah secara langsung atau rekursif. Kalau dikombinasikan divide dan conquer yaitu menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Dan prinsip algoritma ini adalah memecah masalah yang ada menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Apa sih pengertian algoritma divide and conquer itu? Merupakan algoritma yang sangat populer di dunia dalam bidang ilmu komputer. Mengapa demikian yang saya katakan bisa disebut yang sangat populer? Karena dengan prinsip algoritma ini sendiri pun yaitu memecah masalah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Algoritma ini adalah strategi pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil secara rekursif hingga masalah tersebut dapat dipecahkan secara langsung. Nah, solusi yang dapat dari setiap bagian kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Langkah-langkah umum algoritma divide and conquer ini sama seperti yang di atas pengertian definisi itu. Contoh algoritma divide and conquer adalah merge sort, seperti namanya, merupakan algoritma yang dirancang untuk melakukan pengurutan terhadap sekumpulan bilangan. Ide utama dari merge sort yaitu membagikan keseluruhan list menjadi komponen kecil dan kemudian mengurutkan komponen tersebut dan menggabungkannya kembali menjadi sebuah list besar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada algoritma backtracking. Apa sih kegunaan algoritma backtracking? Algoritma backtracking merupakan algoritma yang paling banyak digunakan oleh para programmer ataupun pengguna komputer ahli untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasional pada perangkat komputer yang mereka gunakan. Dalam pemrograman algoritma backtracking, rekursi adalah kunci dari algoritma backtracking. Rekursi sendiri merupakan proses pengulangan suatu hal yang mencakup kesamaan diri. Penggunaan paling umum dari rekursi terdapat dalam kajian ilmu matematika dan ilmu komputer. Lalu bagaimana dengan cara kerja algoritma backtracking? Yaitu menelusuri salah satu kemungkinan yang ada hingga akar-akar maksimal. Baru setelah itu menelusuri kemungkinan yang lain hingga akar-akar maksimal juga. Proses ini dicirikan dengan ekspansi simpul terdalam lebih dahulu sampai tidak ditemukan lagi suksesor pada suatu simpul. Algoritma brute force. Definisi algoritma brute force. Pendekatan yang lempeng atau straightforward atau lurus-lurus saja untuk memecahkan suatu persoalan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dengan cara yang jelas atau obvious way. Karakteristik algoritma brute force. Algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak makus karena ia membutuhkan jumlah komputasi yang besar dan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Kata force mengindikasikan tenaga ketimbang otak. Algoritma brute force lebih cocok untuk persoalan yang
berukuran kecil. Pertimbangannya sederhana, implementasinya mudah. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis pembanding dengan algoritma yang lebih bagus. Contoh soal algoritma brute force. Ini adalah contoh soal algoritma brute force. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelie Nur Febrianti dari kelompok 2 SI22B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dynamic programming atau disebut juga dengan program dinamis. Program dinamis adalah metode pemecah masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan, stage atau langkah step. Sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Berikutnya ada dua pendekatan dynamic programming atau program dinamis. Yang pertama ada program dinamis maju atau forward. Program dinamis maju bergerak mulai dari tahap pertama, tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sehingga tahap N. Runtunan pengubah keputusannya adalah X1, X2, dan Xn. Selanjutnya ada program dinamis mundur. Program dinamis mundur atau backward itu bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap ke-1. Runtunan pengubah keputusannya adalah Xn, Xn-1, dan X sampai X1. Selanjutnya ada karakteristik dynamic programming. Yang pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Dan yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam-macam kemungkinan memasukkan yang ada pada satu tahap tersebut. Selanjutnya ada graf multitahap. Seperti gambar yang di samping, ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan X1 itu adalah tahap 1, X2 itu tahap 2, X3 itu tahap 3, dan X4 itu tahap 4. Tahap 1 itu ada pada di titik 1, dan tahap 2 ada pada di titik 2, tahap 3 ada di titik 5, dan tahap 4 ada di titik 8. Nah, karakteristik dynamic programming selanjutnya adalah hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Lalu, ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur atau steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan. Selanjutnya, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Dan berikutnya adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K plus 1. Selanjutnya, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Selanjutnya ada kasus minimasi cost atau jarak termurah menggunakan metode mundur. Misalkan X1, X2, hingga X4 adalah simpul yang dikunjungi pada tahap K1, 2, 3, 4. Tahap 1, 2, 3, 4 itu adalah tahap yang tadi dijelaskan. Tahap pertama itu 1 di titik 1, dan tahap kedua itu di titik 2, tahap ketiga itu di titik 5, dan tahap keempat itu di titik 8. Maka rute yang dilalui adalah 1 ke X1, X2, X3, X4, yang dalam hal ini X4 adalah 10. Nah, jadi rutenya itu dari titik 1 ke titik 2, dari titik 2 ke titik 5, titik 5 ke titik 8. Nah, pada persoalan ini tahap K adalah proses memilih simpul tujuan berikutnya. Jadi ada 4 tahap. Tahapan ini yang tahap 4, 3, 2, 1. Kenapa dari 4? Karena kan ini metodenya metode mundur dulu. Terus status atau S yang berhubungan dengan masing-masing tahap adalah simpul di dalam graf. Nah, grafnya itu gambar yang paling atas ya, yang alur 1, 2, 3, 1, 2, 5, 8, 10. Kita bahas yang tahap 4 terlebih dahulu. Di tabel tahap 4 ada S itu tujuan si perjalanan itu, dan F4S itu nilai dari awal ke tujuan hingga tujuan.
Dan X4-nya itu adalah awal perjalanan atau mulainya gitu, awal mulainya. Nah, jadi S-nya itu 8, X4-nya itu 10. Berarti kan X4 itu kan awalnya ya. Nah, dilihat dari grafis, dilihat dari gambar paling atas itu, X4-nya itu mulai dari titik 10. Mulai dari titik 10 dan tabel pada tahap 4 itu kan S-nya 8. Tujuannya 8, berarti dari titik 10 ke titik 8. Untuk F4S itu kan nilainya, nilai dari perjalanan titik awal ke tujuan. Jadi nilai titik dari 10 ke 8 itu 3 dan 10 ke 9 itu 4, seperti itu. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap 3. Sama saja dengan tahap 4, cuma masih berkaitan dengan tahap 4 ya, masih ada hubungannya, masih ada kaitannya gitu. Dan ini mulainya dari X3. X3 itu tahap ketiga gitu. Tahap ketiga tujuannya S. Dari mulainya itu dari X3-nya itu 8 dan 9 awalnya. Tujuannya S nya itu 5, 6, 7. Jadi X3-nya itu dari 8, tujuannya ke 5, dari 8 ke 6, dari 8 ke 7, juga dari 9 itu 9 ke 5, 9 ke 6, dan 9 ke 7 juga disatukan dengan tahap yang sebelumnya, tahap 4, yaitu misalnya perjalanan dari 8 menuju 5 itu, 8 menuju 5 itu kan nilainya 1. Nah, 1 ditambah 3, perjalanan dari 10 ke 8, jadi hasilnya 4. Selanjutnya juga seperti itu, dari 8 ke 6, perjalanan dari 8 ke 6 itu 8 ke 6 itu 6. Nah, ditambahkan dengan yang 10 ke 3, seperti itu. Selanjutnya juga sama seperti itu hitungannya, dari 9 ke 5 itu perjalanannya berapa, dan ditambah diakumulasikan dengan perjalanan dari 10 ke 9, seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut pada tahap 2, yaitu ya sama saja seperti tahap-tahap sebelumnya dan ada kaitannya dengan tahap sebelumnya. Di sini awalnya itu mulai dari 5, 6, dan 7. Tujuannya ke 2, 3, dan 4. Nah, perjalanan dari 5 ke 2 itu kan 7 ya perjalanannya, nilainya itu 7. Terus ditambahin tuh sama yang sebelumnya. Sebelumnya kan itu dari 8, dari awal deh, sebelumnya kan itu perjalanan dari 10, dari titik 10 ke 8 itu kan nilainya 3. Nah, ditambah dari titik 8 ke titik 5 itu 1, jadi 3 tambah 1 itu 4 kan nilainya. Nah, setelahnya itu ditambahkan lagi sama perjalanan yang sekarang. Perjalanan yang sekarang itu dari titik 5 ke titik 2, jadi jumlahnya itu 11, ya kan? Dari titik sekarang ditambahkan dengan yang nilai yang sebelumnya gitu ya. Terusnya seperti itu, penghitungannya sama dengan yang saya jelaskan seperti tadi. Dan solusi optimumnya ini ya sama, diurutkan dari yang mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecilnya itu di sini ada 11, nilainya titiknya dari 5 atau 6, dan juga 7 itu titiknya 5, yang 8 juga 5 atau 6. Nah, selanjutnya pada tahap 1, sama saja seperti tahap-tahap sebelumnya, hanya saja tahap ini diakumulasikan dengan tahap-tahap sebelumnya. Seperti proses awalnya itu 2, 3, 4, tujuannya ke 1. Dan di sini 13 dari mana? Dari total nilai perjalanan dari 10 hingga ke 1. Jadi kayak dari titik 10 ke titik 8 total nilainya 3, dari titik 8 ke 5 nilainya 1, itu dijumlahkan jadi hasilnya 4, dan dari titik 5 ke titik 2 itu 7, hasilnya jadi 11, dan dari titik 2 itu ke 1 nilainya 2, jadi totalnya itu 13, dan seperti itu seterusnya. Juga solusi optimumnya itu 11, dan di paling kecil ini teh. Terus titik awalnya itu dari 3 atau 4.
Nah, dari tahap-tahap ini didapatkan rute cost terpendek atau cost termurah melalui beberapa titik. Jadi titiknya itu mulai dari 1, 3, 5, 8 ke 10. Dan panjangnya itu panjang lintasannya itu sama, yaitu 11. Nah, untuk metode maju ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi, dengan yang metode mundur, hanya saja alurnya itu dari depan ke belakang. Jadi dari titik 1 ke titik 10. Kalau tadi kan dari titik 10 ke titik 1. Seperti itu. Baik, hanya sampai di sini penjelasan saya mengenai dynamic programming. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang detail mengenai penjelasannya. Saya juga di sini bukan dosen, jadi saya masih belajar. Saya juga masih mendalami materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif merupakan sebuah metode pengulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi, di mana fungsi tersebut akan memanggil dirinya sendiri tanpa batas. Contoh pada layar adalah contoh Python. Fungsi ini menampilkan hello. Ini fungsi rekursif terus-menerus karena memanggil dirinya sendiri tanpa henti. Fungsi rekursif dapat menyelesaikan beberapa persoalan seperti perhitungan Fibonacci dan faktorial. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Chandra Pamekasan. Saya dari Sistem Informasi Angkatan 22. Di sini saya izin menjelaskan tentang sorting. Yaitu sorting terbagi beberapa bagian, yaitu ada pengertian dari sorting, ada penggunaan sorting, jenis-jenis sorting, dan fungsi sorting. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan suatu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pengurutan atau sorting merupakan proses dasar yang ada dalam algoritma Python. Tujuan utama dari proses pengurutan atau sorting adalah untuk mengurutkan data berdasarkan keinginan, baik itu dari yang terendah maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pengurutan data dalam struktur dapat sangat penting, terutama untuk data yang bertipe data numerik atau karakter. Pengurutan data dilakukan secara ascending, urutan yang terkecil ke terbesar, atau descending, dari yang terbesar menuju yang terkecil. Pengurutan atau sorting adalah proses pengurutan data sebelum disusun secara acak sehingga dapat tersusun dengan teratur. Oke, untuk selanjutnya ada bubble sort. Metode sorting termudah yang diberi nama bubble karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda.
Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Jika pengurutannya ascending. Jika elemen sekarang lebih kecil daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar jika pengurutannya adalah descending. Algoritma sederhana untuk mengurutkan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data kalau pengondisiannya bernilai true dari nilai n dengan nilai plus n plus 1. Banyaknya perbandingan, yaitu jumlah data dikurangi 1 dikali jumlah data dikurangi 1. Hasilnya adalah banyaknya perbandingan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu ada algoritma searching. Pengertian algoritma searching. Algoritma searching adalah sebuah program algoritma yang menerima suatu masukan dari sebuah masalah dengan tujuan atau fungsinya tentu saja untuk mencari atau menemukan sebuah solusi atau jawaban dari masalah-masalah tersebut. Algoritma searching itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu search linear dan search binary. Untuk persamaan dari kedua jenis itu ada pada pengertiannya, yaitu hasil pencarian yang membandingkan semua jawaban satu persatu dari awal hingga akhir. Tapi untuk perbedaannya, untuk yang search linear itu jawaban atau hasilnya tidak perlu diurutkan atau tidak terurut. Salah satu contoh sederhananya itu adalah pencarian sebuah alamat rumah di Maps. Sedangkan untuk yang search binary, itu hasil pencariannya itu sudah terurut atau sudah diurutkan terlebih dahulu. Salah satu contohnya itu adalah pencarian sebuah kata di kamus. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai materi algoritma K-means. Yang pertama, pengertian. Algoritma K-means merupakan algoritma yang umum digunakan untuk clustering dokumen. Prinsip utama K-means adalah menyusun K-prototype atau pusat massa dari sekumpulan data berdimensi. Contohnya, yang pertama segmentasi nasabah bank atau berita-berita online. Dan yang kedua, menentukan parameter jumlah data, klaster, dan atribut dalam penjurusan siswa. Tujuan algoritma Charles K-means memiliki tujuan untuk menghasilkan fungsi tujuan yang telah diset dalam proses selecting. Tujuan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis data variasi yang ada di dalam consumer, maksimalkan data dari yang ada di cluster lainnya, dan selanjutnya. Yang terakhir yaitu karakteristik algoritma K-means dan permasalahan dalam K-means. Karakteristik algoritma K-means yaitu ada 4. 1. Pengelompokan cepat dalam proses. 2. Sensitif terhadap nilai kontroid. Yang ketiga, hasil dari K-means selalu berubah-ubah. Yang keempat, sulit meraih global optimum. Dan pemecahan masalah dalam K-means ada 2, yaitu perbedaan terhadap inisialisasi, dan kedua adanya masalah laten dalam proses clustering. Sekian, terima kasih. Saya Melinda Febrianti juga ingin menjelaskan tentang algoritma a priori. Algoritma a priori adalah proses ekstraksi informasi dari suatu database dilanjutkan dengan melakukan frequent item atau item set dan candidate generation dalam pembentukan asosiasi rule mining guna mendapatkan hasil nilai minimum support dan hasil nilai minimum confidence. Untuk konsepnya, algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut dengan market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori ini, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B,
punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Cara kerja a priori. 1. Tentukan minimum support. 2. Iterasi 1. Hitung item-item dari support atau transaksi memuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Setelah satu item set didapatkan dari satu item set apakah di atas minimum support, apabila telah memenuhi minimum support, item set tersebut akan menjadi pola frekuen tinggi. 3. Iterasi 2. Untuk mendapatkan 2 item set, harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. 4. Tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. 5. Lakukan proses iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi item set yang memenuhi minimum support. Klasifikasi dari algoritma Naive Bayes. Itu yang pertama untuk memprediksi cuaca, yang kedua untuk diagnosa kesehatan medis, lalu yang ketiga untuk klasifikasi sebuah berita, yang keempat untuk pengenalan wajah, yang biasanya itu ada pada aplikasi di handphone masing-masing. Lalu keunggulan dari Naive Bayes ini yang pertama sangat mudah dan sederhana untuk diterapkan. Lalu tidak membutuhkan terlalu banyak data, jadi sangat cepat untuk dikerjakan. Lalu yang ketiga sangat scalable dengan jumlah prediktor dan titik data. Dan menangani sebuah data continue dan data discrete. Untuk data discrete itu adalah data hasil menghitung. Sedangkan untuk continue itu adalah data hasil mengukur. Contoh dari discrete itu jumlah siswa dalam kelas dan jumlah pasien di rumah sakit. Sedangkan untuk continue itu seperti kisaran suhu dan tinggi badan.